Menemani kesibukan Anda siang ini, kami temani dalam Lintas Palembang Siang. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pendengar, kita akan segera mengikuti acara dialog interaktif Tangga Bencana Nasional hari ini Selasa 2 November 2021 langsung dari Taman Kalasri Palembang bersama Kang Lydia Wulandari SH dengan topiknya adalah menjaga kesehatan di tengah pandemi dan juga menghadapi musim penghujan. Baik pendengar, segera akan ikuti interaktif Tangga Bencana Nasional. Dari Taman Wisata Purbakala Sriwijaya, Kota Palembang, kita ikuti dialog interaktif tanggap bencana nasional. Inilah Lydia Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Ya, masih bersama kami melalui Pro 1 RRI Palembang di FM 92,4 MHz kanal Inspirasi. Jumpa kita kali ini dalam acara dialog interaktif luar studio Tanggap Bencana Nasional dengan tema menjaga kesehatan di tengah pandemi dan menghadapi musim hujan. Ya, pemandangan indah penuh pesona, pesona dilihat dari puncak Jayawijaya. Jumpa dalam dialog interaktif tanggap bencana dari situs Purbakala Sriwijaya. Iya, cakep, luar biasa. Dan yang pasti di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dalam dialog interaktif studio kita, di luar studio kita kali ini berlokasi di destinasi wisata sejarah situs Purbakala Sriwijaya Palembang. Saat ini tentunya berada di sisi kanan saya semua nampaknya para narasumber yang luar biasa. Ada yang pertama kami perkenalkan, narasumber yang pertama adalah Ibu Dr. Hajah Penti Aprina MKes. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang. Selamat pagi Ibu menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang, betul ya. Kemudian ada juga ini Mbak Husnul Khotimah ya, saya panggilnya ya. Mbak Husnul Khotimah SKM MKM, beliau adalah fungsional promotor kesehatan ya Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang Mbak, menjelang pagi menjelang siang. Selamat pagi. Menjelang siang ya. Semangat pagi. Semangatnya tetap pagi ya. Baik. Kemudian di ujung sana beliau gagah dengan tentunya tanjaknya. Wah, siapa ke Purbakala Sriwijaya. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Di menjelang siang. Itu semangat ya, tetap semangat pagi semangat ya. pagi. Dan ada Kepala BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Bapak Desindra Dedi Kurniawan SP. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat. Salam sehat juga. Baik, pendengar dan juga pemirsa, nanti Anda juga bisa tentunya untuk bisa berpartisipasi dalam dialog interaktif ini di 0821 ya, 0821 7534 2441 0821 7534 2441. Ya, berbicara tentunya saya ke Bu Fenty dulu nih Bu. Ini berbicara mengenai tentunya tema kita kali ini adalah tentang menjaga kesehatan di tengah pandemi dan menghadapi musim hujan. Bu mau tanya nih Bu, kira-kira apakah musim penghujan ini dapat meningkatkan penularan virus corona atau COVID-19 Bu? Karena ini kan masih masa pandemi ini Bu. Kemungkinan bisa ya Mbak ya, karena kita di dalam musim hujan ini kan terjadi batuk pilek dan itu kan infeksi saluran pernafasan yang biasanya infeksi saluran pernafasan itu disebabkan karena virus. Dan karena
itu kondisi daya tahan tubuh kita melemah, jika kita terpapar dengan orang-orang yang positif, itu mudah sekali akan terkena. Kemungkinan bisa, kalau menurut saya sih kemungkinan bisa kita untuk tertular kalau kita tidak menjaga protokol kesehatan kita dengan baik. Seperti Nah, itu. bagaimana cara menjaga kesehatan di masa pandemi ini di situasi cuaca yang pancaroba, yang beralih dari panas ke hujan begitu? Jadi yang pertama tentunya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan kita, menerapkan protokol kesehatan kita. Yang pertama itu jangan lupa untuk selalu memakai masker. Memakai masker, Jadi seperti yang kita menggunakan lakukan sekarang ini ya? Kalau Betul? ketemu dengan orang, pokoknya kita harus pakai masker. Pakai masker. Kemudian yang kedua, kita juga harus selalu mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer. Karena kan kita tidak tahu nih tadi ada bersin misalnya ya, atau kita ngomongnya terlalu kuat. Semangat sehingga ada muncratnya ya, seperti itu bisa karena kan droplet itulah yang membawa virus itu keluar. Kemudian yang ketiga, kita juga harus tetap menjaga. Nih, jaga jaraknya, jaga jarak. Jadi physical distancing. Kemudian juga tetap harus melakukan social distancing. Artinya Social distancing. harus juga menjauhi kerumunan, Mbak. Menjauhi kerumunan. Jadi kalau tidak perlu itu tidak usah ke tempat-tempat keramaian. Misalnya nggak perlu ke mall ya nggak usah ke mall ya, seperti itu ya. Kalau memang Gitu. tidak diperlukan tidak usah keluar begitu ya? Iya, lebih baiknya sih seperti itu karena kan kita di musim penghujan ini tentunya banyak sekali orang-orang yang akan menderita flu ya. Siapa tahu flu-nya itu karena virus. Nah, seperti itu. Jadi itu yang tetap harus dilakukan. Jadi tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5M-nya. Iya, protokol kesehatan dengan 5M-nya ya Bu ya. Oke, nanti kita akan lanjut kembali Bu. Baik. Saya mau pengen tanya ini tentunya dari BMKG nih. Iya, Bapak pengen tanya nih Pak, sekarang ini untuk perakiraan cuaca kita di Sumatera Selatan pada umumnya dan juga Kota Palembang pada khususnya, bagaimana nih Pak? Ya, baik Mbak Lydia ya. Ya, Mbak Lydia. Terima kasih. Untuk kondisi cuaca, memang saat ini kita di bulan November ini, kita Sumatera Selatan itu sudah memasuki awal musim hujan sebetulnya. Sudah memasuki awal musim Ya, hujan. tetapi memang tidak semua wilayah Sumatera Selatan ini bebarengan. Jadi tidak langsung serentak gitu. Jadi bertahap ya. Bergilir begitu ya Pak? Betul. Jadi kalau kita secara zonasi secara klimatologis itu kita ada 16 zoom ya. 16 zoom artinya satu zoom itu tidak identik dengan kabupaten atau kota gitu. Jadi zoom itu di BMKG dibuat untuk memetakan daerah-daerah yang memiliki karakter iklim ya yang berbeda. Jadi memiliki karakter pola curah hujan rata-ratanya itu berbeda antara musim penghujan dan musim kemarau. Jadi kita sebut zoom, ada zoom 24, 26. Nah, kadang satu zoom ini bisa meliputi beberapa kabupaten seperti itu. Nah, saat ini pantauan dari BMKG ini sudah beberapa zoom atau wilayah sudah memasuki awal musim penghujan. Ditambah lagi ini sekarang kan yang lagi gencar, lagi semarak di berita itu adanya La Nina kan. Nah, kesempatan ini kami perlu luruskan juga La Nina itu apa ya, karena persepsi masyarakat dan mohon maaf media juga masih belum tepat ya. Jadi La Nina itu digambarkan seperti badai gitu kan, yang bisa menerjang wilayah tertentu atau kota tertentu ya. Padahal La Nina ini sebetulnya adalah dia fenomena di Pasifik ya, di benua di Samudra Pasifik, ekuator bagian tengah. Ya. Yang saat ini memang pantauan dari Badan Meteorologi Dunia tidak hanya di Indonesia tapi juga JMA, BOM, kemudian NASA itu memang mengidentifikasikan bahwa sekarang itu memang mendingin di sana, Mbak. Nah, jadi La Nina itu sebenarnya fenomena di Samudra Pasifik bagian tengah itu yang mana saat ini kondisinya dingin. Nah, kalau mendingin terus ini nanti La Nina. Kebalikannya kalau dia menghangat itu El Nino. Nah, kalau La Nina ini kita Sumatera Selatan ini pacak hujan terus gitu ya. Sedangkan kalau El Nino kebalikannya El Nino panas terus ya. El Nino kebetulan dingin ya.
2020-2021 ini sepertinya 2020-2021 ini kita kan COVID ya, Corona. Nah kebetulan 2020 kemarin juga sempat kita di akhir tahun La Nina lemah gitu. Nah ini saat ini kita juga indikatornya sudah moderat La Ninanya gitu. Artinya nanti kalau ada La Nina biasanya ada peningkatan curah hujan. Nah nanti kok terkait dengan tadi virus, wabah, ya pasti ada korelasinya nanti gitu. Ya karena kalau kita bicara cuaca tidak hanya unsur hujan saja, tapi juga ada kelembapan ya. Kelembapan udara. Ya, begitu, Pak? jadi kalau pas ini sudah masuk musim penghujan, biasanya kelembapannya kan tinggi. Iya. Kelembapan itu kan terkait dengan uap air. Ya, kalau kelembapan tinggi itu kalau kita korelasikan dengan virus, bakteri itu kan mereka nyaman. Di kondisi yang lembab itu nyaman. Nah, itu memang perlu diwaspadai. Tapi memang selain itu kita masih perlu penelitian lagi untuk khususnya di Palembang ini. Kemudian yang kedua selain kelembapan juga faktor curah hujan ya. Iya. Curah hujan yang tinggi ini juga perlu diwaspadai selain bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor. Jadi kemarin di Oku di Batu Raja Barat itu banjir luar biasa. Ini laporan dari BPBD beberapa rumah terendam. Mudah-mudahan sih tidak ada korban gitulah. Di saat kita ini sibuk dengan bencana hidrometeorologi, kita juga bencana selain alam kan, COVID terutama ini kan ya. COVID. Nah jadi selain ini juga perlu diwaspadai juga kalau hujan itu biasanya kan identik dengan wabah ya. Jadi kalau curah hujannya tinggi maka masyarakat hendaknya sudah mulai waspada ini. Selain bencana hidrometeorologi juga siap-siap, artinya harus care dengan lingkungan. Misalnya kalau drainasenya sudah mulai buntu itu dibersihkan. Iya. Karena kalau drainasenya buntu, enggak usah hujan lebat atau hujan ekstrim, mungkin hujan sedang aja sudah tergenang seperti di Palembang beberapa waktu kemarin kan. Betul. Ya. Apalagi kalau kemudian lingkungannya itu biasanya kalau dari ibu-ibu dinas kesehatan kan lebih paham, ada ada kaleng-kaleng, tutup ban, kemudian tutup plastik dan sebagainya, itu juga harusnya sudah mulai care ya. Kalau dibiarkan nanti ada air ya bisa ada jentik-jentik nyamuk dan sebagainya. Jadi mulai masyarakat di awal musim hujan ini hendaknya mulai care dengan lingkungannya dan mulai ini juga menjaga kebersihan, kemudian menjaga lingkungannya agar tetap bersih dan nyaman gitu. Nah, kembali kepada pengaruh daripada La Nina tadi terhadap tentunya cuaca yang ada. Ini seperti apa, Pak? Kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat dalam menghadapi tentunya cuaca pancaroba seperti saat sekarang ini? Iya, baik. Jadi kajian dari teman-teman di pusat ya, dari Kedepartemen Klimatologi, ternyata memang kalau ada La Nina itu peningkatan curah hujannya itu bisa sampai 70% bahkan 100%. 70% sampai 100%. Ya, khususnya Sumatera bagian selatan ini juga ada peningkatan curah hujan. Jadi kan kita ada punya normal curah hujan ya. Selama 30 tahun itu, kemudian kita hitung kalau ada La Nina bisa ada peningkatan, Mbak. Nah, peningkatan itu bisa sampai 30%, 70%, bahkan ada yang 100%. Sampai 100%. Iya, artinya curah hujan yang meningkat ini kan ada efeknya. Sebenarnya ada efek positif dan negatifnya ya. Jadi kalau La Nina ini kita melanda Indonesia gitu ya, itu sebetulnya daerah-daerah timur seperti NTT itu berkah mereka. Berkah? Ya, mereka dapat hujan banyak. Gitu, ya. Iya. Tapi pertanian juga mungkin bisa hidup. Tetapi daerah-daerah seperti Sumatera, kemudian Jawa bagian selatan, itu juga ada dampak negatifnya ya. Contohnya seperti petani garam, mereka sulit untuk kemudian bisa mengumpulkan garam. Untuk bisa memanen garam karena hujan terus menerus. Termasuk mungkin orang jual es juga mungkin kena dampaknya. Gak laku ya, Pak ya. Kalau hujan terus. Kalau hujan ya betul. Ya, jadi banyak sektor yang berpengaruh terhadap La Nina ini. Jadi sektor kesehatan juga berpengaruh. Kami kalau kemarin di pusat sudah ada semacam kerjasama dengan Pemprov Jakarta ya. Jadi ada penelitian yang mengkaitkan curah hujan dengan istilahnya KLB ya, kejadian luar biasa ya. Kejadian luar biasa, iya. Jadi ada bikin threshold, misalkan kalau curah hujannya itu sudah ekstrim, misalkan
1 bulan bisa sampai 300 mm. Nah itu apakah ada peningkatan seperti demam berdarah seperti itu gitu. Oke, baik. Iya. Bapak akan kita lanjutkan kembali tentunya pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kita akan dengarkan dulu yang satu ini. RRI Radio Tanggap Bencana. Berdasarkan siklus waktunya, penanganan bencana terdiri atas 4 tahapan dan dalam siklus mitigasi bencana, masing-masing tahap mempunyai penanganan yang berbeda. Keempat tahapan ini adalah mitigasi, merupakan tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Kesiagapan merupakan perencanaan terhadap cara merespon kejadian bencana. Respon merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. Pemulihan merupakan upaya pengembalian kondisi masyarakat seperti sedia kala. Pada tahap ini, fokus diarahkan pada penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban serta membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap langkah penanggulangan bencana yang dilakukan. Pada tahap ini, tidak hanya pemulihan terhadap fasilitas saja, tetapi pemulihan psikologis korban yang terkena dampak bencana juga diterapkan oleh petugas masyarakat, khususnya untuk korban bencana yang masih berusia anak-anak. RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Radio Tanggap Bencana. Hal yang kita lakukan di musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi, kita dapat mewaspadai potensi kekeringan. Selain mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan hidup masyarakat, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan, kekeringan juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain kekeringan, kita juga harus mewaspadai potensi cuaca ekstrim lainnya. Di antaranya berupa suhu udara yang tinggi, angin kencang, dan kelembapan udara rendah. Tak hanya menghemat penggunaan air, kita juga sebaiknya minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi pada tubuh. Selain itu, gunakan masker dan pelembab kulit, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. RRI Radio Tanggap Bencana. Anda masih mendengarkan Dialog Radio Tanggap Bencana Nasional. Masih bersama kami tentunya dalam acara dialog interaktif luar studio Tanggap Bencana Nasional dengan tema menjaga kesehatan di tengah pandemi dan juga menghadapi musim hujan. Kalau tadi sudah ada Bu Fenty dan juga tentunya Pak Desindra dengan tentunya pembahasan kita tentang tema di suasana siang hari ini. Saya beralih ke Mbak kita ya, kepada Mbak Husnul Khotimah nih dari tentunya Fungsional Promotor Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Mbak Husnul Khotimah, kita tahu kan bahwa saat ini di musim penghujan pasti banyak sekali tentunya beragam penyakit yang bisa hinggap ataupun singgah ya apabila kita tidak menjaga kesehatan. Nah, apalagi di musim pandemi ini. Nah, terkait tentunya masa pandemi COVID-19 ini, sejauh mana vaksinasi sudah berjalan? Baik, terima kasih Mbak Lydia kesempatan baiknya. Saya senang sekali pagi hari ini dapat berkumpul dan bertemu dengan orang-orang hebat pagi hari ini. Terima kasih banyak kesempatan baiknya. Seperti kita ketahui bersama, vaksinasi sudah menjadi program nasional ya dalam menangani pandemi. Selain tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, selain protokol kesehatan yang ketat, disiplin, kita juga dengan istilah herd immunity, jadi kekebalan kelompok yang diperoleh dari vaksinasi. Kalau misalnya masyarakat Palembang, Sumatera Selatan maupun teman-teman media ingin mengetahui secara detail
tentang angka cakupan vaksinasi itu sebenarnya bisa dilihat di dashboard KPCPEN atau melalui webnya Dinkes Provinsi Sumatera Selatan di corona.sumsel.prof.go.id. Itu lengkap, di situ ada 21 halaman terkait semua informasi perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, untuk cakupan vaksinasi di Provinsi Sumatera Selatan, kita secara total di Sumatera Selatan itu sudah ada dosis 1, 2, dan 3 untuk tenaga kesehatan. Nah, untuk dosis pertama, dosis 1 vaksinasi. Kita tahan dulu ya Mbak, nampaknya sudah ada yang terhubung. Iya, ada yang ingin bergabung? Nampaknya sudah ada yang bergabung ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak. Iya, dengan siapa ini Mbak? Iya, ini Mbak Desta dari Pelaju Mbak. Oke, Mbak Desta dari Pelaju. Silakan Mbak Desta, mau bertanya dengan siapa? Iya, selamat siang Bapak-Bapak narasumber dan Ibu-Ibu narasumber siang hari ini. Iya, silakan Mbak Desta, pertanyaannya. Iya, karena saya juga baru mengikuti jalannya dialog ini, jadi mungkin belum begitu lengkap yang ingin saya tanyakan. Baru saya ingin mengetahui tadi sedikit, yang saya dengar tadi ada mengenai musim penghujan dan pandemi begitu ya Mbak ya? Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, ini kan sudah masuk musim penghujan, dan yang katanya juga diiringi dengan adanya La Nina. Nah, ini sebagai masyarakat awam ini Mbak, bagaimana kita mengetahui adanya gejala La Nina itu di musim penghujan ini? Nah, sementara kan kita sudah ekstra menjaga kesehatan, apalagi sekarang yang masih ada suasana pandemi begitu. Walaupun yang sudah saya dengar pandemi ini sudah sedikit melandai begitu ya. Nah, ini bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk mengetahui gejalanya La Nina itu di musim penghujan? Apakah dengan hujan yang turunnya selalu tidak beraturan? Apakah dengan adanya angin, diiringi dengan angin dan turunnya hujan? Nah, itu seperti apa itu? Mungkin itu saja untuk sementara ini saya tanyakan. Baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mungkin nanti dijawab, ini nampaknya pertanyaan untuk Pak Desindra ini ya. Oke, dilanjut dulu Mbak. Tentunya tentang penjelasan kita. Iya, baik, tentang cakupan vaksinasi di Provinsi vaksinasi. Sumatera Selatan ya. Jadi kita ada 3 dosis vaksinasi, dosis pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga itu khusus untuk tenaga kesehatan. Oh, tenaga kesehatan ya. Untuk di Provinsi Sumatera Selatan di dosis 1 itu sudah mencapai 39,63%. 39,63%. November, ya. Kemudian dosis keduanya sudah mencapai 24,12%. Sedangkan dosis ketiga untuk tenaga kesehatan itu sudah mencapai 68,24%. Itu cakupan vaksinasi untuk seluruh Sumsel. Nah, kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang karena Palembang sudah mencapai cakupan tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Per hari ini sudah mencapai 65,78%. 65,78% ya. Untuk Kota Palembang. Sedangkan yang terendah, 3 kabupaten kota yang terendah di Provinsi Sumatera Selatan ada 4 Lawang, Oku Selatan, dan Oku Timur. Jadi kami harapkan kepada masyarakat Sumatera Selatan dimanapun berada yang belum vaksinasi agar segera mendatangi pos-pos vaksinasi untuk mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan kedua. Demikian Mbak Lydia. Kedua ya. Jadi tetap ya, vaksinasi itu penting untuk menjaga kesehatan kita secara paripurna ya. Penting. Oke, baik, ini Pak Desindra tadi sudah ditanya oleh tentunya pendengar kita yang nampaknya tertarik dengan La Nina. Kayaknya kayak ini ya, cerita sinetron ya. Nah, berkaitan dengan La Nina, bagaimana katanya mengetahui gejala La Nina di musim penghujan nih Pak katanya. Kita nggak tahu nih ciri-cirinya seperti apa, bisa dijelaskan atau tidak, seperti itu kurang lebih pertanyaannya.
Ya, baik dari Ibu siapa tadi ya? Ibu Desta. Oh iya, Ibu Desta dari Pali ya. Iya, dari Pali. Bu Desta dari Pali, terima kasih untuk pertanyaannya kepada kami. Jadi begini Bu, terkait dengan La Nina, memang sekarang ini di media ya, baik di televisi, di media online, lagi gencar nih masalah La Nina. La Nina. Jadi ini kesempatan kami juga menjelaskan kepada masyarakat. Jadi La Nina itu makhluk apa gitu kan? Makhluk apa? Seperti apa itu wujudnya? Iya. Bisa datang nggak ke Palembang gitu kan maksudnya? Mau kenalan nampaknya ya Pak ya? Iya, jadi gini Bu, La Nina ini sebetulnya tidak terjadi di Indonesia sebetulnya maksudnya. Tidak terjadi di Indonesia. Terjadinya itu tadi saya sudah jelaskan, dia berupa fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik, ekuator bagian tengah dan timur gitu ya. Kalau kita biasanya menyebut di Nino 34. Nah, jadi di sana itu selalu dipantau dengan citra satelit Bu. Ya, kalau kondisinya itu di sana itu anomalinya mendingin, itu nanti La Nina. Jadi kalau suhu lautnya itu dingin banget itu La Nina. Tapi kalau menghangat atau panas itu El Nino kebalikannya. Gitu aja. Nah, tetapi memang kalau fenomena itu di samudra itu pasti juga akan terkait dengan atmosfer kan. Atmosfer. Nah, kalau di sana itu mendingin, Samudra Pasifik tengah itu mendingin, nanti uap airnya itu larinya ke Indonesia gitu loh, bergerak ke Indonesia gitu. Sebaliknya kalau di sana menghangat, uap air yang dari kita ini ketarik ke sana gitu. Iya. Jadi pada saat kita kekeringan justru negara-negara Amerika Latin itu hujan terus di sana gitu. Oh, jadi kalau makanya di sana disebut kita kering ini ya? sebenarnya disebut fenomena global makanya. Global. El Nino dan La Nina itu. Iya. Jadi dampaknya kalau La Nina kita hujan terus, jadi kalau ibu-ibu nyember baju ya siap-siap ini, siap-siap nggak kering-kering gitu ya. Kebaliknya El Nino, nah seperti tahun 2015 itu El Nino kita dalam intensitas moderat sampai tinggi ya, dan kebakaran tuh di mana-mana kan 2015 kita merasakan itu, bahkan asap kita ekspor ke Singapura dan Malaysia 2015. Nah, untuk tahun ini memang indikator La Nina itu sudah mulai muncul dengan kategori kalau secara bilangan itu di atas 0,5, artinya masih moderate. Yeah. Kalau sampai dia mencapai skala 1 itu nanti sudah skala tinggi. Lah, kalau sudah tinggi itu berwaspada, banjir di mana-mana biasanya. Nah, jadi kita yang ada di Sumatera Selatan, Palembang ini, kita sekarang ini memang sekarang La Nina ini sudah masuk moderate ya. Mungkin bisa juga berkembang menjadi ekstrim ya, menjadi tinggi, menjadi kuat lah bahasanya, lemah, moderate dan kuat. Tapi sampai saat ini pantauan dari BMKG dan juga lembaga-lembaga internasional itu kategorinya masih moderate. Tetapi walaupun moderate itu dampaknya juga sudah mulai terasa di Indonesia gitu kan. Nah, dampaknya ini multisektor memang Mbak Lydia. Tidak hanya sektor kesehatan, bahkan sektor perhubungan itu juga pengaruh kan, khususnya penerbangan ya? Betul. Kemudian juga sektor pariwisata, kemudian sektor PU juga. Kan kalau pembangunan seperti bendungan apa itu sangat pengaruh juga, kalau hujan terus-terusan sulit juga ya. Jadi sebenarnya memang banyak faktor yang berpengaruh. Artinya kita nggak perlu resah masyarakat ya, ini perlu kita luruskan. Jadi La Nina itu kalau pakai ini terus saya buka aja, mohon izin Bu ya. Jadi La Nina itu sekali lagi bukan seperti badai ya. Sekali lagi bukan badai La Nina itu. La Nina itu adalah fenomena anomali di Samudra Pasifik yang bisa menyebabkan peningkatan curah hujan di Indonesia gitu ya. Nah, itu. Nah, di kajian di BMKG dan juga lembaga-lembaga internasional, kita mengacah di tahun 2020 kemarin, dan kebetulan 2020 itu juga masih pandemik kan. Itu juga memang ada peningkatan curah hujan sampai 70% bahkan 100% dari normalnya. Artinya kalau La Nina kita akan sering mendapatkan hujan berarti ya. Nah, mulai kapan? Ya mulai November ini, Desember sampai nanti kita puncak musim hujan itu untuk Sumatera Selatan, termasuk juga Palembang itu di bulan Februari Maret malah puncaknya. Iya. Jadi mulai saat ini kita sudah mulai waspada, betul Bu. Kita harus waspada terhadap fenomena ini. Tapi jangan terlalu berlebihan takut ya. Kita luruskan karena banyak juga hoax yang tersebar di medsos itu bahwa La Nina itu digambarkan seperti badai yang
bisa menerjang kapan saja gitu ya. Menerjang kapan Jadi saja. sebenarnya itu fenomenanya di sana jauh itu di Samudra Pasifik. Iya. Tapi memang berpengaruh terhadap pola curah hujan di negara kita. Di Indonesia. Iya. Nah, ini mulai kapan ya? Mulai ini November ini kita sudah masuk awal musim hujan ini akan berpengaruh terhadap intensitas curah hujan. Ya, contoh yang sudah saya sampaikan kemarin sudah ada laporan banjir yang cukup parah ya di Oku, di Kecamatan Batu Raja Barat. Artinya memang dengan adanya La Nina ini jumlah curah hujan akan ada peningkatan gitu. Termasuk juga di Palembang gitu. Di Palembang ya. Iya, baik buat Ibu Desta ya. Semoga saja penjelasan tadi bisa tentunya dipahami ya tentunya bahwa apa yang dijelaskan tadi mengenai El Nina. Jadi tidak perlu ditakutkan seperti itu. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, sebelum kita lanjut ke narasumber lainnya, kembali kita dengarkan dulu yang satu ini. Ayo Vi, buruan, nanti telat. Iya, ini juga udah siap kok. Nak kemana kamu nih? Nongki dong, kan sambil makan siang, mumpung jam istirahat. Musim corona ini masih nak kumpul-kumpul, Caca. Loh, kita kan baru selesai divaksin, berarti aman kan? Dengar ya, setelah divaksin bukan berarti kita tuh langsung kebal terhadap virus. Vaksin itu butuh waktu untuk membentuk kekebalan tubuh. Nah, jadi tetap harus penuhi protokol kesehatan. Ingat itu. Vaksin COVID-19 bukanlah obat bagi mereka yang terpapar virus corona. Cara terbaik adalah melakukan tindakan pencegahan. Rajin mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, hindari menyentuh wajah. Jauhi orang yang menunjukkan gejala demam, batuk kering, kelelahan. Anda dapat menguatkan sistem kekebalan diri dengan melakukan perilaku sehat dengan olahraga teratur, makan makanan bergizi seimbang, tidak merokok, dan memastikan Anda dan anak Anda mendapat imunisasi lengkap. Anda masih mendengarkan Dialog Radio Tanggap Bencana Nasional. Bersama kami melalui Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz kanal Inspirasi. Masih dari tentunya kawasan destinasi wisata sejarah situs Purbakala Sriwijaya Palembang dalam acara dialog interaktif luar studio Tanggap Bencana Nasional dengan tema menjaga kesehatan di tengah pandemi dan juga menghadapi musim hujan. Kita beralih nanti selanjutnya ke narasumber berikutnya, Pak Nur Yasin ya, beliau adalah Kepala UPTD Taman Situs Purbakala Sriwijaya. Pak, ini katanya dengan pariwisata nih. Jadi ini ada musim hujannya ya Bu ya, sudah dijelaskan dari Dinas Kesehatan, kemudian juga tentang vaksinasi, kemudian juga tentang tentunya perakiraan cuaca. Nah ini kalau saya kaitannya dengan yang namanya wisata ya. Nah, dan dengan pariwisata nih, Pak Yasin kita pengen tanya kira-kira di masa pandemi ini bagaimana kunjungan wisatawan ke objek wisata destinasi sejarah Taman Wisata Purbakala Sriwijaya ini Pak. Di masa pandemi ini yang pasti dulu ya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Lydia. Iya. Mana berada. Ya. Perkenalkan nama saya Nur Yasin dan tadi sudah dikenalkan saya sebagai Kepala Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya. Untuk pengendalian masyarakat pengunjung yang datang atau mengunjungi Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya khususnya kami selalu menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Nah, yang pertama kami menyiapkan cuci tangan, juga kami menyiapkan untuk data suhu itu, juga tempat ada untuk yang masuk museum itu menggunakan air yang mengalir ya. Itu pembersih tangan, saya pembersih tangan untuk hand sanitizer. Hand sanitizer. Karena di Taman UPT Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya selain di sini ada museum juga ada taman rekreasi. Yang sekarang bisa kita lihat di belakang kita ada Taman Wisata Cempaka atau istilah ngetop sekarang anak-anak muda-mudi menyebutnya ini Pulau Cinta. Pulau Cinta. Pulau Cinta. Alhamdulillah. Dan kalau di dalam museum sendiri tadi saya ceritakan untuk museum kami selalu mengikuti prokes, ada cuci tangan, menyiapkan sanitizer, juga ada pengecekan suhu. Dan untuk melihat karena luasnya lahan di wilayah Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya ini ada sekitar 20 hektar ini Bu, yang bisa dikunjungi dan pengunjung bisa leluasa, bisa santai di tempat Tangga Raja, bisa di Taman Cinta, juga ada di depan ini yang baru dibangun kebetulan teater
yang baru dibangun untuk tempat-tempat istirahat, untuk tempat santai, melihat kearifan alam asliannya yang ada di Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya. Jadi protokol kesehatan sudah diterapkan ya Pak ya? Selalu kami terapkan dan selalu kami sampaikan kepada pengunjung harus menggunakan masker. Harus menggunakan masker. Harus menggunakan masker karena kita selalu menjaga untuk kebersamaan supaya penyakit COVID-19 ini segera kabur. Segera kabur ya. Bukan dari bumi ini, Nusantara dan juga seluruh ya. Seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Kita harus saling menjaga. Ya. Sama pengunjung juga sebagai petugas yang ada di UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, Bu. Oke, baik. Kalau sementara untuk kunjungan sendiri bagaimana, Pak? Kalau kunjungan sendiri alhamdulillah untuk hari-hari biasa, Senin sampai hari Jumat ya standar. Sampai hari mungkin di hari Sabtu Minggu karena di sini banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti outbound, pengunjung mungkin anak-anak dengan keluarga ingin menikmati alam yang ada di Taman Wisata destinasi UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya. Di tangga-tangga aja ini seluruhnya ya sudah disiapkan fasilitas yang ini ya. Fasilitasnya ada tempat ayun-ayunan, ada duduk santai. Juga di depan kebetulan memang untuk Bapak Gubernur sangat mendukung untuk pembangunan di Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya ini dan baru-baru ini banyak perbaikan seperti tempat museum, pagar-pagar yang dulu pagarnya kelihatan besi-besi banyak hilang sekarang sudah alhamdulillah tertata berganti ya. Juga termasuk tadi yang saya sampaikan teater di depan itu baru selesai dibangun di tahun 2020 dan sekarang ada tempat jembatan-jembatan selama ini kelihatannya rusak dan sudah diperbaiki. Alhamdulillah Pak Gubernur selalu mendukung untuk ya? UPTD Taman Wisata Kerajaan Jadi tetap Sriwijaya walaupun di tengah pandemi tetapi yang namanya wisata tetap jalan ya Pak ya? Tetap berjalan. Baik, saya kembali lagi ke Mbak Fenty nih Pak Fenty. Ya, kita lanjut kembali ya kepada Bu Fenty. Pengen tanya nih Bu Fenty, tentunya dari Dinas Kesehatan sendiri, ya dari Dinas Kesehatan Kota Palembang sendiri, bagaimana cara tentunya mengantisipasi di musim penghujan ini kan pasti wabah penyakit banyak nih. Nah, untuk tentunya menindaklanjuti jangan sampai terjadi lonjakan. Bagaimana ini? Lonjakan tentunya pasien yang bakal sakit atau warga yang sakit ini. Iya. Jadi terima kasih Mbak Lydia. Jadi upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu kan yang dilakukan oleh Puskesmas. Jadi ujung pelayanan kita, ujung tombaknya kita pelayanan di Dinas Kesehatan itu kan Puskesmas. Jadi di Puskesmas itu dia ada 2 program utama. Yang pertama itu adalah upaya kesehatan perorangan. Ini dilakukan di dalam gedung dan upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan di luar gedung. Nah, UKM inilah yang harus bergerak dengan lebih proaktif ya, di mana kegiatan UKM yang paling utama itu adalah melakukan promotif dan preventif. Promotif dan preventif. Promotif seperti apa? Promotif itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi tidak hanya dilakukan oleh Puskesmas dalam bentuk penyuluhan, tetapi bagaimana dia membangun agar masyarakat itu peduli, mau tahu, peduli dan mau untuk mengatasi masalah kesehatannya. Jadi melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi ada kerjasama dengan masyarakat ada kerjasama, Jadi dengan bentuk-bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat. Itu tadi ada posyandu, kemudian ada posbindu, di sekolah-sekolah itu digerakkan dengan kegiatan UKS. Kemudian juga yang paling penting adalah memperbanyak kader-kader kesehatan. Memperbanyak kader-kader kesehatan supaya sebagai corong kan lebih dekat ke masyarakat kader-kader kesehatan ini. Jadi itu yang dilakukan oleh Puskesmas untuk melakukan pencegahan terhadap lonjakan kasus. Jadi itu yang preventif tadi ya? Ya, promotif. Promotif ya, preventif. Untuk yang preventif itu adalah upaya-upaya pencegahan yang dilakukan. Upaya pencegahan yang dilakukan. Upaya pencegahan artinya
Misalnya untuk upaya pencegahan supaya jangan terjadi lonjakan kasus demam berdarah. Nah, itu dilakukan pemeriksaan jentik secara berkala. Pemeriksaan jentik secara di berkala. rumah-rumah. Jadi supaya angka bebas jentik di wilayah kerjanya puskesmas itu lebih dari 80%. Lebih dari 80%. Lebih dari 80%. Kalau bisa tuh sampai 100% supaya tidak terjadi penularan. Jadi penularan utamanya kan karena nyamuk. Nyamuk itu hidupnya itu 1 minggu ya. Dari mulai jentik sampai ke nyamuk dewasa itu 1 minggu. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan promotif dan preventif yang dilakukan itu supaya masyarakat itu melakukan 3M tadi, Mbak. Melakukan 3M ya. Kalau di COVID kan kita 5M sekarang. Nah, kalau untuk pencegahan demam berdarah itu melakukan dengan menguras tempat-tempat penampungan air, kemudian mengubur barang-barang yang bisa menampung air itu dilakukan. Satunya lagi menguras ya, menguras, menutup, ya. Jadi 3M ya. Jadi itu membersihkan, mengubur ya, menguras, menutup, mengubur. Jadi seperti itu supaya jangan sampai tempat-tempat itu menjadi tempat bertelurnya nyamuk. Jadi dari mulai telur sampai ke nyamuk dewasa itu 1 minggu. Sehingga kegiatan ini harus dilakukan 1 minggu sekali minimal. Minimal 1 minggu sekali. Oke. Seperti itu salah satunya ya untuk yang upaya-upaya preventif atau pencegahan. Dan juga kegiatan preventif tadi yang disampaikan oleh Mbak Husnul tadi, untuk pencegahan COVID itu bentuk preventif, upaya yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi. Oke. Ke Mbak Husnul Khotimah kembali nih, Mbak. Nah, kaitannya dengan vaksinasi kembali nih, kendala apa yang dihadapi di lapangan? Kendala apa yang dihadapi di lapangan untuk memberikan vaksinasi di Sumatera Selatan nih, Mbak? Ya. Ini kan karena orang lapangan pasti ya, Bu ya. Iya, silakan. Baik, terima kasih Mbak Lydia. Tadi sudah disampaikan di awal ya bahwa cakupan imunisasi kita di Provinsi Sumatera Selatan masih kisarannya di 30% sekian, jadi masih agak jauh untuk mencapai herd immunity yang 85% gitu ya. Mudah-mudahan harapannya kita di akhir tahun ini target pemerintah pusat itu sudah mencapai herd immunity gitu. Nah, kendala di lapangan, Mbak, selama ini kalau Mbak Lydia atau pemirsa dan pendengar radio RRI menyimak di dashboardnya KPCPEN, itu di situ ada dosis 1, 2, dan 3. 3 untuk tenaga kesehatan alhamdulillah udah 100% ke atas cakupannya. Tapi untuk dosis kedua itu masih cukup rendah, Mbak. Dosis kedua masih cukup rendah. Dosis kedua. Jadi selama ini berdasarkan diskusi dengan Kepala Bidang P2P di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, bahwa kesadaran masyarakat itu ternyata merasa sudah cukup dengan 1 dosis. Oh, dengan vaksin pertama begitu ya? Padahal untuk mencapai kekebalan tubuh maksimal untuk memperoleh manfaat dari vaksinasi kita itu minimal 2 dosis gitu. 2 dosis ya. Ya, jadi masih kurang untuk kesadaran masyarakat untuk melanjutkan ke dosis yang kedua. Gitu. Jadi harapannya masyarakat mempunyai kesadaran dan kebutuhan terhadap vaksinasi ini untuk segera yang belum vaksin dosis kedua untuk segera mendatangi pos-pos vaksinasi untuk mendapatkan vaksinasi gitu ya. Kemudian dengan adanya regulasi misalnya kita masuk mall, kemudian pelaku perjalanan itu kan memang disebutkan minimal mendapatkan vaksin dosis pertama. Tapi kami himbau kembali bahwa bukan berarti dengan 1 dosis vaksin itu sudah cukup terlindungi dari virus COVID-19. Jadi untuk kita mendongkrak cakupan dosis kedua ini juga diharapkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu lintas sektor, pemerintah maupun swasta. Jadi monggo kita bersama-sama untuk menyelenggarakan vaksinasi massal ya, seperti yang mungkin Mbak Lydia dan pendengar sudah ketahui bersama gitu ya. Dan untuk di pemerintahan di tingkat RT RW gitu ya, kelurahan, desa diharapkan juga
mempunyai data gitu, mendata warganya yang kira-kira belum divaksin atau baru vaksin dosis pertama gitu ya. Jadi punya data sehingga bisa segera menghimbau warganya untuk segera divaksin. Nah, Agar ini tujuan menarik nih, ya. saya potong sebentar, menarik. Ini bagaimana caranya tentunya menghadapi ada sebagian dari masyarakat ini masih memiliki rasa ketakutan untuk divaksin ini Mbak. Ya. Ini bagaimana tugasnya dari Dinas Kesehatan sendiri ini ya? Iya. Ya sebenarnya tidak perlu ditakuti ya vaksin itu ya. Kita ketahui bersama bahwa manfaat vaksin itu lebih besar sekali manfaatnya daripada efek samping yang kita rasakan pasca vaksinasi gitu ya. Kalau misalnya banyak juga yang tidak mengalami tidak merasakan efek samping apapun itu banyak juga. Kalaupun ada beberapa yang mengalami efek samping pasca imunisasi, tapi yakin dan percayalah bahwa fungsi dan manfaat vaksinasi sesudahnya itu akan lebih besar gitu lebih ya besar daripada untuk kesehatan kita itu. tadi Ya, jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir gitu ya. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa vaksinasi sudah melalui berbagai proses panjang yang sudah dilaksanakan oleh berbagai ahli di bidangnya masing-masing. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, sebagai masyarakat yang baik, sebagai manusia yang berusaha untuk tetap sehat, mari kita ikhtiar bersama-sama, nggak usah takut dan ragu untuk mari kita bekerja sama bergandeng tangan begitu ya. Betul. Baik, ini pertanyaan ini untuk tentunya dari untuk narasumber kita. Ini dari Bu Afif yang ada di Bukit. Ini kayaknya dengan Bu Fenty ya. Mbak Fenty pertanyaannya kayak gini. Ini Bu Afif di Bukit katanya mau nanya nih, katanya bagaimana kebiasaan perilaku masyarakat yang sering buang sampah sembarangan. Ini kalau kata orang tuh teka ya. Sulit katanya untuk diubah katanya. Imbasnya ini katanya ketika musim penghujan terjadi itu bisa mengakibatkan banjir di Palembang. Nah, terima kasih, tolong dijawab seperti itu katanya Bu. Baik, terima kasih Bu Afif. Ini ya Bu Afif ya dari Bukit ya. Memang itu salah satu perilaku masyarakat kita adalah membuang sampah sembarangan. Jadi memang terlihat sih kalau kita ini ya nanti naik motor dari rumah buang ya, naik mobil dengan rasa tidak bersalah begitu ya. Rasa tidak bersalah, mobilnya bagus-bagus, bawa sampah, lempar gitu. Ya, seperti itu sering terjadi. Jadi memang ini adalah perilaku masyarakat. Seharusnya memang di rumah-rumah itu sendiri dia punya tempat pembuangan sampah sementara. Tempat pembuangan sampah sementara. TPS-nya ya, TPS sementara yang sudah dipisah lagi ya, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak bisa, mana yang bisa dia dibuang itu bisa larut misalnya seperti itu. Nah, jadi memang kita harus membina masyarakat ini supaya melakukan upaya-upaya yang namanya 3R itu. 3R. Reuse, ulang lagi, bisa dipakai ulang. Nah, misalnya sekarang kan kita kalau kerja harus bawa tumbler ya. Jangan beli air kemasan seperti itu Pak ya. Jadi reuse. Kemudian recycle. Jadi seperti botol-botol ini bisa diubah dalam bentuk yang mempunyai fungsi lagi. Fungsi lagi misalnya dibuat pot kembang, ada sekarang dia dibuat tempat duduk ya seperti itu, atau bekas kemasan deterjen, jadi bisa meningkatkan kreativitas juga ya Bu ya? Bisa dijual dan menghasilkan penghasilan ya seperti itu. Reuse, recycle, dan satunya lagi apa Mbak? 3 ya dia tuh reuse, recycle dan kok saya jadi lupa ya. Jadi ada 3 dia. Oh iya, mengurangi ya, mengurangi. Reduce. Jadi mengurangi. Jangan terlalu banyak menggunakan yang dapat menimbulkan sampah. Seperti ini kan yang botol ini. Kalau plastik itu kan sampai ratusan tahun dia tidak terurai di tanah. Jadi coba gunakan sekarang misalnya untuk membungkus makanan itu dengan menggunakan masih daun-daun pisang ya dibungkus ini. Jangan gunakan yang styrofoam ya. Sekarang kita kerennya kayaknya gunakan styrofoam atau menggunakan biar keren begitu ya. Biar keren. Jadi kembali kembali kepada alam begitu ya. Plastik bawa sendiri. Jadi dari kantong, jangan ada plastik
mau bayar juga tetap bisa dibayar. Jadi bawa sendiri kantong kita itu dari rumah supaya tidak memperbanyak produk-produk plastik ini. Jadi mengurangi mengurangi sampah yang tidak terurai tadi ya. Tidak terurai tadi. Dan harapannya juga sih ada memang kita pengolahan sampah yang harus kita tingkatkan kembali walaupun kita punya ada TPA ya. TPA itu harus sudah ada pengolahan sampah yang bisa dimanfaatkan kembali ya. Jadi bisa jadi pupuk ya, jadi dia jadi humus, jadi kompos, kan itu sudah banyak sih di masyarakat kita yang mengembangkan pengolahan sampah ini. Baik, Ibu Afif ya tadi ya, semoga terjawab. Nanti kita akan lanjut kembali untuk menjawab pertanyaan ini untuk narasumber, tapi sebelumnya kita dengarkan kembali yang satu ini. Selamat datang di Indonesia, negeri dengan kekayaan dan keindahan alamnya. Tapi di sini pula kaya dengan bencana alam. Kita memiliki 500 gunung api dan 127 yang aktif. Jumlah ini 13% dari gunung api di dunia. Kita berada di patahan lempengan. Karena posisi inilah, wilayah kita sangat rawan gempa dan tsunami. Begitu pula dengan iklim tropis yang kita miliki. Membuat curah hujan yang cukup tinggi memudahkan terjadinya pelapukan pada tanah. Membuat kondisi struktur pada tanah tidak stabil. Sehingga resiko terjadinya tanah longsor dan banjir bandang menjadi besar di negara kita. Belum lagi karena aktivitas manusia. Mulai dari tata ruang dan alih fungsi lahan, tambang dan perambahan hutan, pembakaran hutan dan lahan, limbah manusia dan hewan, limbah medis, limbah industri dan sampah plastik. Campur tangan kita juga ikut andil dalam bencana yang melanda. Bencana alam bukanlah untuk ditakuti dan disalahkan. Beradaptasi dan mengenali bagaimana bencana alam yang ada di kawasan kita menjadi jawaban yang baik. Ditambah pengetahuan dini terhadap bencana untuk mengurangi dampak kerugian. Masa depan manusia mungkin tetap menjadi kehendak Tuhan, tapi masa depan kesehatan lingkungan dunia tetap di tangan kita. Anda masih mendengarkan Dialog Radio Tanggap Bencana Nasional. Dan juga pemirsa, tentunya masih dalam acara Dialog Interaktif Tanggap Bencana Nasional ya. Dengan tema kita kali ini adalah mengenai menjaga kesehatan di tengah pandemi dan menghadapi musim penghujan. Nah ini mungkin sudah masuk di sesi terakhir ya. Sebelum kita meminta kesimpulan dari masing-masing narasumber, ini ada pertanyaan khusus untuk Bapak Nur Yasin ya, katanya ini dari Bu Dina yang ada di Sekip. Mau tanya dengan Pak Nur Yasin, katanya dari UPTD Taman Wisata Purbakala. Pak mau nanya katanya bagaimana antisipasi dari pihak Taman Wisata Purbakala untuk menaikkan jumlah wisatawan di tengah pandemi ini, dan terobosan apa atau program terbaru apa yang menarik untuk masyarakat khususnya yang akan berwisata ke Taman Wisata Purbakala. Silakan Pak. Buka ada apa ya? Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dina yang ada di Sekip. Di Sekip. Jadi untuk mengantisipasi para pengunjung khususnya wisata, kami bisa dilihat. Yang pertama kami dari Dinas Pariwisata ada namanya aplikasi Giwang. Juga di sini di UPTD sendiri juga ada aplikasi melalui IG namanya IG UPTD Sriwijaya. Itu bisa dilihat. Untuk mengantisipasi para pengunjung, kami selalu memberikan khususnya seperti apa ya namanya kalau kita itu memberikan ya sosialisasi lah kepada masyarakat khususnya di lingkungan wilayah Palembang sendiri. Nah untuk membangkitkan para pengunjung supaya kita tertarik untuk pengunjung di wilayah khususnya UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya ini, untuk di tahun 2021 memang belum ada perubahan, cuman alhamdulillah dari mulai taman, tempat-tempat semuanya sudah berusaha beranjak bersih. Nah untuk di tahun 2022 insya Allah kami punya rencana di kanal-kanal ini mau saya adakan gaji ibu ponton namanya.
Gaji Puponton. Gaji Puponton, Gajibu ini yang terapung di atas kanal-kanal ini, mungkin yang bisa lihat di belakang kita, juga termasuk di depan, juga sekarang sudah dilaksanakan pembersihan seluruhnya, baik yang di seputaran perbatasan dengan Sungai Musi sampai ke perbatasan ujung yang ada di belakang kita. Itu seluruh enceng gondok sudah bersih semua, walaupun tidak total 100%. Kadang-kadang sudah dibersihkan dari aliran sungai, masih ada yang masuk. Cuman insya Allah di tahun 2021 mau saya adakan yang unik supaya orang bisa menikmati sambil menikmati alam. Gaji Puponton ini sifatnya tidak permanen dan tidak menetap di tempat, misalnya di sebelah kiri kan ini ada kanal-kanal juga, ada sungai keliling yang dikelilingi oleh sungai, dan di situ nanti saya tempatkan bentuk gazebo. Mungkin kalau yang sudah bosan di tempat seputaran itu bisa digeser di belakang, bisa digeser-geser. Insya Allah mungkin di belakang kita mungkin nanti ada 3 gazebo, juga ada yang di depan yang baru diselesaikan enceng gondoknya dibersihkan, itu mungkin ada 3 juga. Jadi biar masyarakat bisa menikmati alam di seputaran di OPTD Taman Wisata ini. Oke, baik Bapak, langsung kepada kesimpulan dan juga harapannya. Kesimpulannya khususnya kepada masyarakat Sumsel, pada khususnya dan pada umumnya di luar Sumsel, kami mohon jangan ragu-ragu berkunjung untuk di OPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya. Di sini kami selalu menyiapkan atau mengikuti prokes, jangan khawatir takut tertular COVID-19 ya? Karena kami selalu menyiapkan tempat-tempat untuk cuci tangan, mengawasi untuk pakai masker, dan juga tadi sanitizer, baik itu yang pengunjung di dalam museum atau di taman rekreasi. Dan di sini kami menyediakan, di sini ada gedung-gedung gazebo, tempat-tempat untuk beristirahat, untuk menikmati alam sekitaran sini. Masyarakat silakan berkunjung. Di sini dikenakan tarif atau distribusi 2.500 per kepala, dan untuk kendaraan roda 2 itu dikenakan 3.000. Jadi jangan segan-segan untuk murah berkunjung. Meriah dan juga menarik ya. Ya menarik, silakan berkunjung khususnya untuk masyarakat Sumsel atau di luar Sumsel. Untuk di Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya yang letaknya di Jalan Cahyakirti, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus. Selamat berkunjung untuk di OPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya. Oke, baik. Selanjutnya ke Bu Fenty nih, Bu Fenty. Silahkan Bu Fenty, kesimpulan dan juga mungkin harapannya. Baik, jadi harapannya kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena sebetulnya wabah kita, pandemi kita belum berakhir walaupun sudah melandai. Jadi tetap dengan melakukan protokol kesehatan dengan 5M-nya, jadi sudah disebutkan pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan selalu tetap melaksanakan vaksinasi. Ya, jadi melakukan vaksinasi. Dan jangan lupa untuk kita selalu meningkatkan imunitas tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan melakukan PHBS, jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kemudian aktivitas fisik, berolahraga ringan, kemudian juga mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, buah dan sayur. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu bahagia. Untuk selalu bahagia itu penting karena ya. Karena kalau kita bahagia itu, maka hormon endorfin kita akan keluar, dan itulah yang meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan yang terakhir sekali lagi kami menyampaikan kepada masyarakat nih, khususnya di Kota Palembang, sekarang gerai-gerai vaksinasi itu sudah ada di mana-mana. Kalau sebelumnya itu kita cari fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit untuk divaksinasi. Sekarang vaksinasi itu sudah ada di mana-mana, sampai ke tingkat RT, di mall juga sudah ada. Jadi ada 5 mall itu kami sudah buka untuk gerai vaksinasi, di PI, di PS, di PIM, kemudian di PTC, dan satu lagi di IP ya. Jadi ada 5. Bahkan bisa dipergunakan sampai malam, dari jam 2 sampai jam 8 malam itu dibuka. Hari Sabtu dan Minggu pun masih tetap ada dibuka. lagi. Jadi untuk mencari tempat vaksinasi, kalau dulu vaksinasi harus sesuai dengan wilayah kita, sekarang tidak lagi. Di mana ketemu tempat vaksinasi, asal bawa identitas diri, bawa KTP, ada NIK-nya, itu bisa divaksinasi di mana saja. Kemudian sudah divaksinasi nih yang pertama, yang lalu di mana? Sekarang yang kedua, boleh juga di mana saja.
tidak harus di tempat yang sama untuk penyuntikannya. Baik. Mungkin itu Mbak, makasih. Iya, terima kasih Bu Fenty. Ini waktu juga ya. Selanjutnya mungkin untuk dua narasumber terakhir singkat jelas padat. Mungkin kepada Pak Desindra dulu, Pak Desindra. Singkat jelas padat. Ya. Baik, terima kasih langsung saja. Jadi kepada masyarakat, ini kita kan sudah memasuki awal musim penghujan, kemudian juga ditambah lagi adanya fenomena La Nina. Jadi diharapkan kepada masyarakat untuk selalu waspada ya, dan mengenali di mana kita tinggal. Apakah kita tinggal di area perkotaan, apa di bantaran sungai atau di dataran tinggi. Karena berpeluang terjadi bencana hidrometeorologi ya, seperti banjir, longsor dan sebagainya. Kemudian masyarakat hendaknya selalu mengupdate informasi dari BMKG, dan kita sudah menyediakan dengan berbagai macam kanal, ada melalui Play Store, ada info BMKG, di situ juga ada info cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami, kualitas udara juga ada di situ. Kemudian kita juga menyediakan di kanal Instagram, Facebook dan sebagainya. Jadi masyarakat hendaknya bisa langsung, mengakses informasi dari BMKG. Kemudian juga harap waspada terhadap hoax ya. Karena sering kita meluruskan berita-berita hoax terkait dengan fenomena cuaca dan iklim. Oke, baik. Bapak, terima kasih. Silakan Pak, singkat jelas padat karena waktu kita. Oke, baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan dengan cukup lengkap oleh Dr. Fenty. Kepada semua pemirsa yang menyimak pendengar radio dimanapun berada, vaksinasi dapat mengurangi hingga 90% terjadinya resiko terkena COVID-19, sedangkan masker bisa mencapai 70%. Jadi tetap selalu menggunakan masker dimanapun berada, di luar rumah, dan tetap vaksinasi. Dan jangan lupa untuk meningkatkan imun, jaga aman dan jaga iman. Baik, terima kasih buat semuanya. Sehat selalu untuk kita semua. Dan pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog interaktif tanggap bencana kita kali ini. Dan akhirnya saya Lydia dan juga tentunya para narasumber serta kerabat kerja mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian. Jumpa kembali di lain kesempatan. Iya, ke Jakarta. Dari Jakarta ke Bekasi, pemandangan indah penuh pesona. Mari kita dukung gerakan vaksinasi demi kesehatan yang paripurna. Saya Lydia pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian siaran langsung Dialog Radio Tanggap Bencana Nasional. Sampai jumpa.